Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi ke tempat ini bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, juga nanti kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, dengan hati yang penuh sukacita kita akan menyembah Allah kita yang begitu besar. Mari kita pujikan dari KJ 4 baitnya yang pertama dan kelima. Hai mari sembah. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalid pembela dan kawan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 8 November 2020, dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Shalom. Ya, untuk yang nanti sore juga selamat sore. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita yang berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini adalah bijaksana dan antisipatif. Dan tema ini sebetulnya diarahkan untuk mempersiapkan diri kita ketika kedatangan Tuhan itu tiba. Kedatangan Tuhan itu bisa berarti kiamat besar dalam artian kedatangan Yesus yang kedua kali bersama-sama disambut oleh seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati, ataupun juga kiamat kecil, ya kita kenal demikian. Artinya ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa pribadi lepas pribadi, apakah yang harus kita persiapkan? Apakah jeneng atau jenang? Ataukah harta kekayaan jenang? Ataukah jeneng nama baik karena perbuatan-perbuatan baik yang sudah kita kerjakan? Bersama-sama kita akan melihat lebih jauh bagaimana kita memaknai tema ini di dalam penyampaian firman Tuhan. Dan kita perlu menyadari juga bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukanlah kehidupan yang baik-baik saja. Ada banyak pergumulan di sana sini.
Sehingga mari bersama-sama di tengah situasi dunia yang seperti itu, kita tetap mempersiapkan diri dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Mari kita merendahkan diri untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang sudah datang, dan kami nantikan kedatangannya yang kedua kali. Engkau sudah mempersiapkan kami sedemikian rupa, menguduskan, memberikan shalom, dan menyelamatkan kami. Namun kehidupan dunia bisa saja mengubah kami menjadi pemilik kerajaan Allah ataukah melepaskannya. Kami menyadari bukan perjuangan yang mudah, meskipun itu kami lakukan bersama-sama dengan Engkau. Kami masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kami masih bisa hidup sesuai hanya dengan keinginan diri kami, keegoisan dan pola pikir kami, sehingga kami sembrono dalam menjalani kehidupan. Kami kurang berbuat baik, kami tidak melaksanakan kasih, dan kami tidak menjadi berkat bagi manusia-manusia, lingkungan alam semesta di sekitar kami. Dan tentu saja itu mendukakan hati-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Sehingga kami boleh melanjutkan ibadah ini dengan damai sejahtera dari-Mu. Dan dipersiapkan kembali untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap memegang teguh iman percaya kami. Menjadi anak-anak bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Suara lugu
lama dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, bersama-sama kita boleh menerima berita anugerah dari Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita boleh mendengarkan berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Biarlah damai sejahtera itu tetap melimpah di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, kita muliakan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, Allah yang sudah memberkati kami dengan damai sejahtera. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Supaya ketika firman diberitakan, maka hati kami sungguh dengan sukacita terbuka untuk menerimanya dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini
dibacakan dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab Indonesia menolong kita untuk melihat pokok dari apa yang dikisahkan dalam bagian ini dengan memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala beritanya. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingat dan mungkin saya tidak tahu ada yang hadir atau tidak pada waktu itu. Di daerah tempatnya Pak Pangat, saya tidak ngerti apa namanya, itu siapa yang meninggal. Daerah tempat Pak Pangat itu namanya apa daerahnya? Daerah tempat Pak Pangat, ada yang ingat daerahnya apa itu namanya? Ya? Ya? Enggak sampai Gedong Biru, ya. Sebelum Gedong Biru, belok kiri. Nah, daerah situ saya lupa namanya. Gimana? Ada apa, Pak? Ya. Saya ingat pelayanan kematian di situ, tapi saya lupa karena ada beberapa anggota jemaat kita yang di sana. Ketika pelayanan kematian, kami menunggu dari siang sampai menjelang maghrib. Karena mobil jenazah terlambat datang, waktu itu krodot sekali, macet sekali di Kaligawe. Ingat? Ya. Akhirnya setelah perjalanan dari rumah duka sampai makam, pelayanan di makam suasananya sudah gelap.
dan gerimis lagi. Ya, ya yang coba mengingat waktu itu ya. Itu pertama bagi saya. Jadi melayankan pemakaman di tengah-tengah kondisi yang sudah gelap dan agak gerimis. Nah, Ibu maksud ini mati nyambungnya. Itu kejadian di tahun 2000-an, tepatnya saya lupa. Tahun 2000-an. Apa yang tidak mungkin di awal tahun Masehi, 2000 tahun yang lalu, pesta pernikahan yang terlambat dilaksanakan. Wong tahun 2000-an saja terlambat itu masih mungkin terjadi. Apalagi ribuan tahun yang lalu. Seharusnya dilaksanakan waktu siang, tapi akhirnya malam sudah masuk beberapa jam, pengantinnya baru datang. Dan itu yang terjadi dalam perumpamaan. Ini perumpamaan ya Ibu Bapak, bukan sebuah kejadian yang sesungguhnya. Perumpamaan 10 gadis pengiring pengantin yang bertugas untuk menjemput pengantin pria. Mereka sudah ditetapkan oleh panitia desa. Kejadiannya mungkin seperti ngunduh mantu. Ya, jadi sudah ada pelaksanaan pernikahan di desanya pengantin perempuan, kemudian hari yang sama ngunduh mantu di tempat desa pengantin laki-lakinya. Tampaknya cukup jauh jaraknya. Nah, ke-10 gadis pengiring ini harus menyambut rombongan pengantin pria yang memboyong pengantin perempuannya sejak dari ujung desa itu mereka sudah harus siap. Ya, khusus, jadi didandani memang untuk menyambut. Sayangnya, dari 10 pengiring yang ditetapkan itu, 5 gadis diantaranya bijak dan 5 gadis lagi bodoh. Bodoh yang dimaksud ini bukan dari kepintaran akademis ya, pintar matematika, pintar berhitung, pintar macam-macam, bukan itu maksudnya. Tetapi bodoh di sini adalah mereka tidak bisa memperhitungkan, mempertimbangkan segala kemungkinan. Saya menyebutnya orang ini biasa gampangke. Ya. Biasa gampangke ndeleler, itu orang Jawa ndeleler itu apa ya? Lalai begitu ya, dan keset, males. Pikir mereka kan, wah gampang. Cuma tugas nyambut begitu sih susahnya apa. Nah, tapi mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tidak mempertimbangkan dengan baik. Lah kenapa? Ini peristiwa 2000 tahun yang lalu loh, cerita 2000 tahun yang lalu. Di mana transportasinya tidak selancar saat-saat ini. Halangan bisa terjadi di jalan. Entahkah mungkin ada badai gitu ya. Entahkah ontaknya atau keledainya atau kudanya itu mogok ya. Nggak mau jalan, capek. Entahkah ada binatang liar yang mengganggu, bahkan entahkah ada perampok. Bisa terjadi segala sesuatunya. Bahkan juga tidak ada sarana komunikasi untuk memastikan acara di kampung sebelahnya lagi. Orang desa itu biasanya bilang apa kalau kita tanya tersesat, di mana toh kampung ini? Oh itu loh, sampun celak. Ya. Di kampung sebelah itu loh, ya, apa tandanya? Itu di dekat gunung itu. Gitu ya. Oh sudah dekat, tapi ternyata sampai sana masih jauh gitu ya. Ya seperti itulah keadaan yang namanya kampung sebelah. Mereka nggak bisa ngecek ini sudah selesai belum. Terus sudah sampai di mana? Kan nggak bisa dicek. Apa mau bilang OTW? Ojo takok wae. Kan ya nggak bisa dicek. Semuanya hanya perkiraan. Jadi resiko yang paling jelek adalah wah datangnya ini bisa jadi malam. Dan resiko itu sudah diberitahukan.
Karena itu ke-10 orang yang menyambut pengiring pengantin sudah diminta untuk menyiapkan perlengkapan pelita. Bawa ya pelita, mungkin datangnya malam ya. Dan ke-10-nya membawa, bawa. Bukannya nggak bawa, bawa. Ada minyaknya enggak? Ada. Di dalamnya ada. Walaupun di sini tidak dijelaskan dengan jelas, tapi kita bisa melihat gadis-gadis yang bodoh itu kan bilang, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Itu kan berarti ada minyaknya. Bukannya nggak ada minyaknya, ada minyaknya. Mereka sudah mempersiapkan. Cuma yang bijak ini mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mereka juga membawa cadangan minyak dalam sebuah buli-buli yang cukup. Kalau kedatangan pengantin akan sangat terlambat. Jadi sudah dinyalain gitu toh. Ternyata nggak datang-datang, nanti habis bisa dicoki minyaknya. Dan benarlah ketika menjelang malam pengantin ternyata belum datang juga. Tapi karena ini memang sudah jamnya malam, ya dinyalakan ya, pelitanya dinyalakan. Untuk apa? Untuk menerangi malam. Dan akhirnya memang terlihat semarak suasana di ujung desa itu dengan nyala pelita. Termasuk pelita ke-10 gadis pengiring. Sayangnya ternyata pengantinnya tetap tidak datang-datang. Sehingga ke-10 gadis ini lelah dan tertidur. Mereka sama-sama capek loh. Mereka sama-sama tidur loh. Baru ketika mulai terdengar sorak-sorak di kejauhan, kemudian ada yang bangunkan, ayo bangun, sudah dekat itu pengantinnya, sudah kedengaran atau rombongannya. Mereka geregah-geregah, bangun. Dan sialnya, ke-10 pelita gadis itu mulai meleret. 10-10-nya meleret. Sudah mulai nyalanya sudah mulai berkurang begitu. Kelima gadis yang bijak karena membawa cadangan langsung menuangkan penuh ke pelita itu. Sedang yang 5 lagi mulai panik. Waduh, aku lupa mempersiapkan cadangan karena macam-macam alasan ya. Nah, nanti kan bisa ya, minta bisa. Ke teman-temanku bisa minta loh. Atau ke orang-orang yang lain aku bisa minta. Atau iya nanti tak beli, tapi lupa. Dan ada banyak alasan, mereka panik. Dan yang terdekat kelima gadis itu, tolong dong dikasih sedikit, supaya bisa nyala. Tapi kelima gadis yang bijak ini sadar, bukannya pelit. Kalau dibagi, iya nanti kalau endang sampai, kalau nggak sampai. Dan kemudian padam di tengah jalan. Nggak cukup nanti, aku nggak cukup, kamu juga nggak cukup. Sudah. Mumpung masih ada waktu, beli, atau minta ke yang lain. Ya terpaksalah mereka berusaha membeli, mencari. Dan gak ada cadangan, beli juga susah, malam-malam. Sementara rombongan sudah datang, selama mereka mencari. Prosesi penyambutan sudah berjalan, diwakili oleh 5 perempuan terpilih dari desa itu, sudah dandan. Seharusnya 10, tapi cuma 5. Dan akhirnya, ibu bapak saudara, kelima gadis yang tadi cari minyak datang. Tapi seluruh rombongan sudah ada dalam ruang pesta, dan ruang pesta sudah ditutup oleh penjaga. Mereka ditolak masuk. Ketika mereka memohon-mohon, tuannya pun juga bilang, jangan dibukain, aku nggak kenal mereka. Satu pertanyaan yang tersisa bagi saya, kok kejaman? Ya, kok kejam sekali? Kok tidak dibukakan? Bahkan dalam sebuah ilustrasi yang memang mengambil latar belakang yang kemungkinan sama, sehingga orang-orang ketika mendengar ceritanya Yesus mereka tidak ada pertanyaan, bisa menerima ilustrasi itu. Tapi bagi saya sebuah pertanyaan, kok kejaman?
Cuma bukain pintu, mereka bisa masuk. Dimaklumi kan ya, kalau habis terlambat dia datang diterima. Kok ini nggak boleh masuk? Itu pertanyaan yang tersisa dari saya ketika membaca kembali firman Tuhan ini. Untungnya saya terbantu karena kebetulan saya dan istri lagi gemar menyaksikan film seri di Antv sekitar jam 6:30. Mumpung tidak ada kegiatan di gereja. Acara apa ya? Antv 6:30, jam 7 ada yang ngikutin? Wah, barangkali cuma saya sama istri saya. Film seri India, Radha Krishna. Oh ya, Radha Krishna. Kebetulan sedang episode persiapan perkawinan Radha dengan jodoh yang ditentukan ayahnya, bukan dengan Krishna. Prosesi pertunangan macam-macam tidak berjalan dengan baik. Ya. Sehingga akhirnya keluarga dari mempelai laki-laki itu kecewa. Bahkan menuduh, wah ini main-main ini. Apa yang terjadi? Nama baik dari keluarga pengantin, nama baik dari desa itu terancam. Terancam. Dan nama baik itu sangat penting loh. Apalagi ini nama baik desa. Dan untungnya Krishna yang menyamar, menyelamatkan situasi, membaliknya dengan percakapan-percakapannya, sehingga nama baik desa itu tetap terjaga, nama baik keluarga pengantin juga tetap terjaga. Saya menarik kesimpulan Ibu Bapak Saudara berdasar tradisi kuno melalui film tadi. Jikalau berhubungan dengan nama baik, apalagi tuan rumah, apalagi nama baik desa, maka keputusan yang rasanya sadis terpaksa dijalankan. Kalau ada yang mengaku pengiring nganten, tapi tidak bertugas selayaknya dengan baik, maka ini akan mempermalukan kehormatan penyelenggara pernikahan. Bahkan ini akan mempermalukan kehormatan desa itu. Jadi ini bukan hanya bicara masalah gadis-gadis itu sendiri, tapi masalah persiapan dan perencanaan pesta yang tidak diorganisasi dengan baik. Sehingga kemudian keputusannya menolak mengakui gadis-gadis bodoh itu sebagai bagian dari penyelenggara pesta. Ini adalah tindakan yang tepat pada waktu itu untuk menjaga kehormatan dan nama baik dari keluarga pengantin, untuk menjaga kehormatan dan nama baik dari desa. Jadi pertanyaan saya kok kejamen tadi, saya menduga itu terkait dengan nama baik dari penyelenggara ataupun juga desa yang menyelenggarakan. Ingat kan waktu perkawinan di Kana, nama baik dari keluarga pengantin juga sedang terancam dengan habisnya anggur. Sehingga Ibu Yesus dengan cepat bilang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lo mau apa toh? Oh gak bisa, waktuku belum tiba. Tapi akhirnya Tuhan Yesus melihat situasi dan kemudian mengambil tindakan menyelamatkan suasana pesta. Dan akhirnya nama baik dari keluarga pengantin terjaga, nama baik dari desa itu pun juga terjaga dengan baik. Jadi kalau berkaitan dengan nama baik, terpaksa tindakan kejam tadi dilakukan. Dengan kamu nanti datang terus ngaku sebagai pengiring nganten, tapi ternyata kamu tidak melakukan tugasnya, kamu melalaikannya, nama baik kami akan terancam. Lebih baik, saya tidak kenal dengan kalian. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kita jalani adalah masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua. Kita tahu, iya pasti datang. Tapi kita tidak tahu kapan pastinya itu terjadi kedatangan itu. Sama seperti menyambut pengantin, kita perlu mempersiapkan pelita kita. Lukas 12 ayat 35 menegaskan kembali bacaan kita. Tuhan Yesus bilang, kalau ini bukan perumpamaan, Tuhan Yesus bilang, hendaklah pinggangmu tetap berikat, artinya siap sedia,
dan pelitamu tetap menyala. Ini bukan perumpamaan. Tugas buat kita harus mempersiapkan diri dan pelita kita tetap menyala. Saya coba merenung apa pentingnya pelita itu menyala. Barangkali secara etika, maka pelita itu bisa kita gambarkan sebagai, atau ketika kita melihat tentang betapa bodohnya perempuan itu berkaitan dengan persiapan, mempersiapkan diri untuk menyambut sesuatu yang akan terjadi di depan. Sebuah persiapan itu penting, ya. Apalagi persiapan menyambut hari kita meninggalkan dunia. Saya juga sempat menyaksikan sebuah film ya tentang kehidupan orang-orang Mesir, dewa-dewa Mesir. Orang-orang penyembah dewa-dewa itu harus memiliki bekal persiapan ketika mereka mati. Karena itu raja-raja Mesir biasanya dibekali harta. Banyak perampok-perampok menggali mumi-mumi zaman Mesir itu untuk mendapatkan harta benda yang diikut sertakan itu. Lah untuk apa harta benda itu? Itu nanti untuk memberikan persembahan kepada penjaga pintu kehidupan yang akan datang. Kalau penjaganya itu menerima dengan baik karena hartanya itu baik, maka dia akan ditempatkan di tempat yang baik. Tapi kalau enggak, mereka bahkan bisa dimusnahkan, dihukum. Seperti itu, persiapan. Ya, kehidupan kita mempersiapkan arah seperti itu. Apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik sehingga kita diterima dengan baik juga dalam kehidupan yang akan datang? Bukan hanya mencari jenang, tetapi jeneng, nama baik kita karena perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan. Sehingga itulah yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang menyambut kedatangan hari Tuhan. Tetapi khusus tentang api, lalu saya teringat dengan NKB 104. Minta tolong Ardian untuk mengiringi saya. Apinya berkobar dalam hatiku. Mari didengarkan. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Bareng. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Saya teringat dengan lagu ini. Walaupun ini bukan kita tidak memasuki liturgi Pentakosta, masa-masa Pentakosta. Tetapi saya ingat lagu ini tentang api. Ketika Tuhan datang, apakah ia akan melihat api yang sudah diberikannya masih menyala atau enggak? Apakah Roh Kudus menghidupi diri kita, diri saya dan saudara atau tidak? Apakah Roh Kudus itu saudara pelihara sehingga tetap menyala atau tidak di dalam kehidupan kita? Apa tanda nyata kalau api itu tetap menyala? Tandanya adalah kalau hidup saudara dan saya berpadanan dengan sang api. Ada apa? Ada semangat menghadapi kehidupan. Ada kegembiraan. Dalam apa? Melaksanakan iman kita. Beriman menjadi orang Kristen bukan menakutkan, tetapi memberikan kegembiraan.
Bahkan melakukan kasih bukan dilakukan dengan sebuah keterpaksaan, tetapi dengan kegembiraan, dengan sukacita. Api itu menyala dengan tanda seperti itu. Karena itu ibu bapak saudara, hati-hatilah kalau kehidupan dunia yang sekarang tidak mudah, kehidupan dunia yang serba susah, tidak kita waspadai, itu bisa membuat api kita padam. Bahkan tertinggal entah di mana. Nanti tak bawa lagi pelitaku. Tapi kemudian lupa ketika Tuhan datang. Atau bahkan ketika Tuhan datang, apinya sedang padam. Jangan mengeluh ibu bapak saudara, kalau kemudian ketika Tuhan melihat api kita, Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak ada karena kita menolaknya. Atau dia sedang meleret bahkan padam. Kemudian Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Dan kemudian engkau tidak diizinkannya untuk menikmati pesta jamuan perkawinan sang anak domba. Karena itu, ibu bapak saudara, mari dengan bijak kita tetap menjaga agar api itu tetap menyala. Berikanlah sumber daya sang api dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan sang api itu, ketika kita memberlakukan firman itu, ketika apa yang dikatakan oleh api Roh Kudus itu kita lakukan, maka ia semakin berkobar dalam kehidupan kita. Tetapi kita menolaknya, menganggap enteng, menganggap remeh seperti gadis yang bodoh itu, maka api itu bisa mengecil, bahkan padam. Karena itu, persiapkanlah diri saudara untuk tetap memiliki api yang hidup itu. Sehingga kehidupan saudara pun akan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan menyambut, mari anakku, ikutlah bersama dengan aku, masuklah di dalam kemuliaan. Jangan sampai sebaliknya. Tuhan Yesus menolong ibu bapak saudara untuk memberlakukan firman ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kehidupan yang tidak mudah ini bisa membawa kami kepada kehidupan yang sembrono. Membiarkan api yang Tuhan berikan itu terselip entah kemana. Atau bahkan padam. Ketika masih ada waktunya, barangkali kami bisa mencari di mana pelita itu kami letakkan. Ataupun mengambilnya kembali. Tetapi ketika mempelai itu sudah datang. Ketika engkau hadir dan kami tidak bisa menemukan pelita itu. Bahkan ketika pelita itu padam. Maka akan sangat berbahaya bagi kehidupan kami. Ketika engkau menolak mengenal kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan kuatkan kami, supaya kami belajar dari gadis-gadis yang bijaksana, mempersiapkan hidup kami dengan benar, selalu mendengarkan pernyataan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga ketika engkau datang, kami didapati api itu menyala, dan kami boleh diundang untuk memasuki pesta perjamuan kerajaan surga. Kami merindukannya, karena itu engkau tolong tetap memelihara kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anggota jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kami mohon perhatian sejenak untuk menyimak warta lisan Minggu tanggal 8 November 2020. Yang pertama, selamat datang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan jikalau ada kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian umum hari ini Minggu tanggal 8 November 2020, yang melayani firman Tuhan adalah Pendeta David Kristianto. Genap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan memberkati. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Pagi hari ini puji Tuhan 36 orang hadir lebih awal. Protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Dan bagi saudara yang merasa kurang sehat, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian dari segenap jemaat dan simpatisan. Yang kelima, persekutuan remaja. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan dengan cara daring setiap hari Sabtu pukul 17 WIB atau pukul 5 sore yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Warta yang terakhir, selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi kekasih-kekasih kita yang berulang tahun pada minggu lalu. Tanggal 6 November, Ibu Sri Justin, Ibu Cehno Widianto. Tanggal 4 November, Ibu Julina Sherly. Tanggal 5 November, Ibu Mahdalena Sukarni, Ibu Soleman Ahmad. Bagi ibu-ibu yang berulang tahun, salam dari kami, selamat ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Demikian warta lisan Minggu hari ini. Terima kasih atas perhatian segenap jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan kini saatnya kita menyatukan hati dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Sahabat kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur bila hari ini pelayanan ibadah masih tetap bisa dilakukan, diselenggarakan, dan jemaat Tuhan juga boleh hadir. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk menyetel atau menayangkan ulang kebaktian ini di sore hari, supaya bisa diikuti oleh anggota jemaat yang lain yang tidak bisa hadir dalam ibadah terkait protokol kesehatan selama COVID ini. Dan Engkau berkati baik kami yang hadir maupun yang beribadah di rumah, tetap mendapatkan anugerah Tuhan melalui pujian dan firman, melalui pengampunan dosa dan anugerah, bahkan berkat yang sama yang boleh kami terima di pagi hari ini maupun di sore hari ini. Engkau menolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi semakin tekun, taat, dan setia sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana firman yang sudah kami dengar. Kami boleh belajar dari 5 gadis yang bijaksana. Karena Kau berkati supaya jemaat Tuhan boleh bertumbuh, pelayanan kami boleh tetap berjalan di tengah-tengah keterbatasan. Kami rindu ya Tuhan, supaya tahun depan keadaan boleh berubah menjadi lebih baik. COVID bisa diatasi, vaksin bisa dibagikan, dilaksanakan, sehingga anak-anak bisa kembali bersekolah, orang-orang dewasa bisa kembali bekerja. Demikian juga ibadah-ibadah di gereja-gerejamu boleh terselenggara dengan nyaman,
dihadiri oleh seluruh anggota jemaat, masing-masing jemaat. Kami menantikan itu dan kami percaya Engkau akan menyediakan segalanya indah pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Alek yang selama beberapa hari ini mondok di Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum. Engkau memberkati proses penyembuhan. Engkau memberkati untuk Bu Isni Christian yang dengan setia mendampingi Pak Alek. Sungguh ya Tuhan, biarlah berkat-Mu boleh melimpah. Jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa boleh menguatkan, bahkan menyembuhkan, memulihkan Pak Alek kembali, sehingga boleh pulang ke rumah beraktivitas seperti biasa. Demikian juga anggota jemaat yang lain yang sampai saat ini dalam proses penyembuhan, maupun mereka yang lanjut usia. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, tetap memberikan sukacita. Kami juga bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang ditambahkan usianya di dalam 1 minggu yang lalu. Untuk Ibu Widianto atau Ibu Sri Yustin, untuk Ibu Gatot atau Bulina, untuk Ibu Mahdalina Soekarni atau Ibu Buleman. Engkau memberkati mereka sehingga di usia yang ditambahkan ini dengan sukacita mereka tetap bisa menjadi berkat untuk pribadi-pribadi yang ada di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan berbagai macam pergumulannya. Apa yang kami takutkan sudah bisa terlewati dan tetap ternyata Tuhan memberkati Indonesia dalam keadaan aman. Biarlah Engkau tetap terus tambah-tambahkan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk Bapak Jokowi beserta jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, maka bangsa Indonesia boleh melewati masa-masa susah dan akhirnya boleh kembali berkarya menjadi berkat bagi seluruh bangsa, di mana damai sejahtera boleh dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk setiap pribadi di tengah pergumulan mereka. Pergumulan di rumah tangga, Engkau memberkati, memberikan jalan keluar. Kerinduan dalam rumah tangga, mendapatkan buah hati dalam pernikahan anak-anak muda. Engkau juga boleh mendengarkan doa mereka dan menjawabnya, memberikan indah pada waktunya. Demikian saudara-saudara kami yang menantikan pasangan hidup dalam kehidupan mereka, Engkau menyediakan. Dan biarlah mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi mereka yang saat ini sedang bergumul di tengah pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, Engkau juga memberkati supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Kami juga turut bersukacita dengan Ibu Yohana, Kepala Sekolah Tunas Wacana, dengan kehadiran seorang putri di tengah keluarga mereka. Engkau juga memberkati sehingga anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan dan orang tuanya jadi berkat. Keluarga boleh menjadi tempat pengayoman yang baik sehingga anak ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga dengan pergumulan-pergumulan lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Engkau menolong, Engkau mendengarkan. Terimalah ya Tuhan doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang minggu yang lalu kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan. Marilah saatnya untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Pagi hari ini kantong hijau diperuntukkan untuk program renovasi. Dan sebagai dasar persembahan saya akan membacakan dari Ibrani 10 ayat 10 yang demikian bunyinya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan pagi hari ini sekali lagi kantong hijau untuk renovasi. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Yang kedua, bisa menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah masing-masing. Dan yang ketiga adalah mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah atas nama Trianto Herlambang, Bank Mandiri dengan rekening nomor 135 0017137587. Kita akan iringi persembahan kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 291 ayat yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan doa persembahan. Puji Tuhan, kami mengucap syukur Bapa di surga untuk undangan Tuhan dalam ibadah kebaktian pagi hari ini. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bahwa yang sudah kembali menegur kami melalui firman-Mu Tuhan. Firman yang menghibur, firman yang boleh menguatkan kami. Tolong Tuhan, berikan kepada setiap kami hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat kepada Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan, juga mengasihi sesama. Dan sebagai ungkapan syukur, sukacita kami untuk berkat-Mu Tuhan, pagi hari ini kami bawa persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan persembahan kami Tuhan. Engkau juga memberkati, memberi hikmat kepada majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau akan limpah-limpahkan kami dengan semua kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami yang sejati, juru selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan tadi, biarkanlah engkau menjadi pribadi-pribadi yang setia dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika hari Tuhan itu datang yang tanpa kita tahu. Dan biarlah melalui pujian terakhir kita di bait yang ketiga dalam dunia penuh kerusuhan, kita bisa mengisi hari-hari kita supaya api itu tetap menyala melalui hati, mulut, tangan kita isi dengan kasih dan kebenaran dalam dunia penuh kerusuhan. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi bijaksana dan antisipatif sebagaimana tema kita perlu selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kerajaan-Nya datang. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya,
bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya